Padahal belum tentu yang kaya itu bahagia. Ya, kalau yang kaya tidak tentu, apalagi yang bahagia pun tidak selamanya karena kekayaan kita. Bahkan ada orang yang Masya Allah hidupnya pas-pasan tapi bahagia. Ada satu keluarga kecil, mayoritas miskin kecuali adiknya yang paling kaya. Dan adiknya ini Masya Allah, di saat dia bermaksiat kepada Allah, justru Allah berikan harta yang melimpah ruah. Ini cerita setelah dia taubat. Sementara kakaknya Masya Allah kaya dengan anak. Karena biasanya Yunai kan anaknya itu seperti anak tangga, ya kan? Udah setahun turun lagi, setahun lagi. Ya kenapa? Karena setiap melahirkan nanya, mah udah sholat belum? Ya kan? Pada waktu nifas, tumben rajin nanya. Nanya jatah maksudnya. Ya kan? Akhirnya kemudian dia selalu bantu, itu kesian sama kakaknya. Tetapi kata beliau nggak pernah ngeluh. Hidupnya ceria, akur, tentrem. Jarang berantem sama suami. Sementara dia hartanya yang melimpah ruah, dunia terasa sempit. Kemana-mana dikejar masalah kata dia. Tidur tidak nyenyak. Makan pun kadang-kadang kalau ada masalah tidak nyaman. Bukan tidak mampu beli makanan, restoran dia bisa beli. Tetapi karena Allah tidak berikan kebahagiaan kepadanya. Tetapi begitu beliau kenal sunnah, baru merasakan apa yang dirasakan kakaknya yang selama ini secara materi tidak kaya, ya kan? Dia miskin. Sementara dia yang melimpah harta tidak mendapatkan apa-apa dari kebahagiaan itu. Lalu dia bilang kepada kakaknya, kenapa kakak dari dulu gak ngajak saya? Ya kan disuruh sholat aja anda gak mau. Marah-marah gimana mau ngajak? Akhirnya kemudian setelah dia kenal sunnah, beliau berikan hadiah haji saudarinya, satu keluarga. Kemudian dia lakukan perubahan total dalam hidupnya. Dia memilih jalan kesalehan sekarang setelah maksiat kepada Allah. Bahkan penasihat pribadinya yang bergelar KH depannya, kalau di Kalimantan itu plat mobil, ya kan? Pak Kiai, mohon maaf, kata beliau, selama ini anda ngajarin kami begini-begini, ternyata setelah tahu itu adalah kesyirikan, gak boleh. Ibunya marah karena dianggap anaknya lancang pada sang guru tadi. Selama ini yang dipuji oleh mereka, dikagumi, didengar omongannya. Tetapi anak begitu tersentuh hidayah, kata kiainya apa? Ini anak kasihan, begitu dia sadar kok dalam kesesatan dia. Orang kenal sunnah dianggap kesesatan, kena melihat jenggot yang panjang, istrinya kemudian cadaran, kemudian celana jingkrang. Ajaran apa yang dia pahami gitu. Akhirnya kemudian dia tegas, Ustaz saya nggak bisa lama-lama, ya kan? Dia selalu, saya bilang udah nasihati beliau dengan baik, siapa tahu kalau bertaubat, masya Allah manfaatnya besar. Tapi rasanya susah Pak Ustaz. Daripada kemudian meracuni keluarga saya, mendingan saya stop, udah saya berhenti aja. Putus hubungan, marah ibunya. Prosesnya lama itu. Ya karena dia punya duit, alhamdulillah Allah mudahkan dia. Ya kan, untuk bantu ibunya, bantu keluarganya, diberangkatin umroh, berangkatin haji, alhamdulillah. Akhirnya kemudian menjadi orang yang ia cintai. Yang menjadi orang yang dicintai oleh keluarganya. Bukan hanya itu, di perusahaannya pun orang-orang dekatnya, pernah ada yang ngajak dia untuk masuk Syiah, ditanya, dulu kamu pernah ngajak saya, ya kan, mengimani tentang bulan ini. Kamu Syiah? Enggak. Nih duit pesangon kamu keluar. Ya kan? Sekretaris pribadinya nggak pakai jilbab, mau pakai jilbab,
saya kasih jilbab. Saya tambah duit Anda. Kalau tidak, ini duit kamu keluar. Kaget, perubahan yang gratis. Orang kaya kalau mau taubat itu gampang. Ya, gampang meraih pahala bagi orang kaya. Akhirnya kemudian apa yang beliau lakukan? Allah menyentuh, Masya Allah, hidayah luar biasa kepada beliau itu. Berubah total. Yang tadinya boro-boro kemudian tidur di mes untuk menjaga salat 5 waktunya karyawannya, ketemu aja susah kata karyawannya. Ada apa dengan bapak ini? Yang gak sholat di masjid 5 kali dicoret keluar. Dia nyari karyawan orang yang rajin sholat di masjid. Ditanya, antum udah kenyal belum? Enggak ada, yuk sama anak. Ya kan? Tapi kena kemudian perusahaannya sehingga dengan waktu masih berinteraksi dengan riba, ada manipulasi dan seterusnya. Kalau memang sistemnya seperti itu kata dia minta izin untuk ditinggalkan dan kemudian tutup dan mulai dari nol kembali sekarang. Memang pilihan berat. Pilihan berat. Tetapi kan waktu terus berjalan. Kita mengarah ke arah tua. Kalau kemudian mati tidak ada minta pertanggungjawaban setelah itu, hidup bisa kita semaunya kita lakukan. Tetapi karena setelah hidupnya ada kehidupan kembali, kita diminta pertanggungjawaban atas apa yang kita lakukan. Ini yang harus kita serah lakukan perubahan.